di PLN. Punya kontrak, ambil bonus, atau tekan rumah habis. Kira-kira apa ya? Perpanjangan kontrak nggak ya? Nggak bercanda. Jadi aku tuh kesini dapat kabar dari Mas Bayu dari Business Development Jakarta Electric PLN kalau kita tuh punya sponsor baru dan katanya itu keren banget. Nah makanya aku pengen banget tahu tuh sponsornya apaan. Mau ikutan nggak? Mau. Jadi yuk ikutan aja. Oke, Sini. Terus ke sini. Enggak sih. Pamer dulu ada aku. Tada! Gitu. Halo Mas Bayu. Bukan. Enggak sih, tadi aku cuma mau pamer doang. Gitu. Pamer. Kan, sekarang kita gerebek Mas Bayu buat ngasih tahu sponsor kita yang baru. Oke? Ayo kamu Minje, kamu harus ikut aku. Kita jalan-jalan cari yang namanya Bayu. Gerebek Bayu. Kita diem-diem ya, ternyata Pak Bayu lagi sibuk. Tapi sibuk WhatsAppan di itunya, di laptopnya. Selamat siang Pak Bayu. Bukan Pak Bayu ya? Pak Bayu yang mana? Ada apa nih? Pak? Ada syuting apa? Ih, nggak tahu ya Bapak. Kok bisa sih manajer nggak tahu ya? Bukan. Lu apa? Pak Slamet. Pak Slamet. Nggak ada apa? Haji Slamet. Kita ada sponsor baru Pak. Pak Slamet masa nggak tahu sih? Kerjanya cuy, baca. Yang kemarin gimana? Yang mana? Weh, Mbak Mai. Halo Mas Bay. Gimana kabar Mbak Mai? Ketemu nih. Silakan Mbak Mai. Oke, aku duduk ya. Siap. Mas Bay, dengar kita dapat sponsor baru nih. Oh iya jelas. Kita kemarin baru dapat salah satu sponsor yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Namanya PT Star Energy Geothermal. PT Star Energy Geothermal ini dia sedang leading di dalam bisnis energi baru terbarukan, khususnya untuk panas bumi. Kebetulan mereka sedang mengelola sekitar 886 megawatt di Indonesia untuk panas buminya. Wah, keren banget ya Mas. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya? Kayaknya belum tahu nih. Nah, makanya Mbak Maya baiknya info ke mereka tuh, supaya mereka tahu apa itu Star Energy. Oke. Kira-kira Minje, kalian pada tahu nggak? Tahu nggak sih? Kalau gitu aku nggak sabar deh ngasih tahu mereka. Sekalian aku pamitan, ntar aku kasih tahu Pungki, Tasya, atau teman-teman yang lainnya. Oke, Mbak Maya. Oke, aku pamitan dulu Thank ya you. Mas ya. Thank you banget. Aku udah boleh main-main ke sini. Oke. Udah ada Minje, udah tahu kan sekarang siapa Mas Bayu yang kita cari tadi. Oke, bye-bye. Hai Minje, sekarang kita telepon dulu Pungki sama Tasya. Kita mau kasih tahu tentang sponsor baru kita. Oke. Yuk kita telepon dulu ya. Halo Pungki, Tasya. Halo Mamai. Kalian tahu nggak sih kalau kita tuh ada sponsor baru yang keren banget loh. Apa tuh Mbak Maya? Namanya Star Energy Geothermal. Itu udah tahu nih. Dia Ada kantornya. itu Udah kita mau ngevlog dulu. Bye. lah udah tahu mereka. Tapi benar, mereka ngevlog. Iya. Lah, ini kan kameramannya Ninja ada di sini nih. Gimana sih? Yaudah, pokoknya JNers tonton terus vlognya ya. Nggak tahu deh gimana. Bye. Star Energy Geothermal adalah anak usaha dari grup Barito Renewable Energy. Saat ini kita mengoperasikan pembangkit listrik panas bumi. Ada 3 yang saat ini beroperasi, yaitu di PLTP Salak di Sukabumi, kemudian juga PLTP Darajat di Garut, dan juga PLTP Wayang Windu di Pangalengan atau Kabupaten Bandung. Dan kami komit untuk menyalurkan dan berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan dengan memproduksi listrik dari energi baru dan terbarukan, yaitu geothermal. Dan saat ini juga kita sedang mengembangkan untuk energi baru terbarukan lainnya melalui teknologi pembangkit listrik tenaga angin.
biar nggak kena cahaya. Dan saat ini beberapa di antara mereka salah satunya ini itu sudah lulus dan menjadi pegawai. Ini adalah beberapa batch untuk para trainee. Ada kita punya program Star Plus, kemudian ada Star Tech, dan juga ada Star Tech dan Star Plus. Ini juga salah satu kegiatannya. Ini adalah kegiatan namanya Digital Women Leadership Program. Bekerjasama dengan INSEAD Singapura, dan ini juga yang dari program ini. Kemudian ini training di luar pegawai kita, dan juga training langsung ke US, kemudian di Houston untuk dipelajari soal geothermal. Kemudian ini adalah program-program yang kita lakukan di internal. Kita mendorong pegawai untuk melakukan innovation atau inovasi-inovasi, kemudian dilombakan dengan tersebut, dan hasil inovasinya diterapkan di situasi kita. Soal saja, teman-teman sebagian juga sudah ada yang beristirahat, ada yang pegawai senior di sebelah sana. Kemudian ya teman-teman yang tadi saya bilang ada beberapa pegawai lainnya yang masih muda-muda dan fresh. Ini jadi ada juga teman-teman yang sedang hobi main people, itu juga jam istirahat atau office hour kita biasanya menyalurkan hobi untuk main people. Kalau mau invest boleh. Atau Mas Bayu, kita bisa tanding bareng PLN sama strategi kerjasama untuk Pingpong kita juga terbuka. Insya Allah PLN menang. Suka apa ya? Sebelum hobi tuh pernah badminton, berenang juga. Cuman waktu udah main volley, ternyata wah kok Ketagihan. Dan kebetulan juga mama kan buat volley, jadinya Itu coba-coba. biasanya itu diajarin sama mama awalnya. Makin sini bukan kayak ngamen ini, ngamen itu, ya sampai sekarang. Dan dulu Kalau kok bisa jadi main bola itu? Mulanya coba. kalau Pak Nailo main bola dari usia berapa? Tapi nggak ada yang hobi volley juga. Lebih kecil posturnya dibanding yang lain. Jadi karena jadi speknya juga kayaknya kurang kali ya. Katanya lebih lincah biasanya gitu. Mungkin karena jangkauan ke lantainya juga lebih dekat gitu. Jadi sasaran tembak ya, biasanya. Main volley kayak remeh, penasaran. Pas udah mulai masuk klub kayak seneng jadi tiap hari latihan terus. Dari situ jadi ikut OBSN, sebenarnya pertandingan semakin jauh sampai akhirnya bisa ikut Proliga. Oke, tegukan. Mengajari juga cara passing yang benar kayak gini, event-event kayak gini, jadi kita juga banyak apa sih sebenarnya dikasih tahu juga, jadi nambah-nambah ilmu juga. Kalau Mbak mungkin pengalaman apa yang berkesan selama jadi atlet voli yang profesional? Kalau berkesan, apa ya? Mungkin setiap pertandingan pasti ada berkesan. Terus juga di volley jadi apa ya? Mengenal apa arti disiplin. Menghargai waktu juga. Karena dulu kan waktu kayak sekolah tuh harus bagi-bagi waktu, kapan sekolah, kapan belajar, dan kapan latihan. Buat teman-teman Jakarta Electric kan tahun ini juga memasuki usia ke-20 sama persis dengan Star Energy Geothermal. Kita tepuk tangan yang meriah dong buat Jakarta Electric PLN. Kalau tuanya sudah berapa tahun? 10 tahun? Dari 20?
Yang pertama kalau untuk kode-kode kalau lagi main volley itu biasanya antara toser sama spiker. Jadi spiker atau toser bisa memberikan kode atau dari salah satu minta mau kode apa. Jadi setelah bola bagus passing ke toser, jadi spiker udah siap nih bakal ngambil ngambil variasi apa. Jadi lawan kadang nggak bisa ngeblok karena dikejar sama tosernya. Terus toser juga harus bisa melihat lawan mana celah bloknya kosong atau satu blok. Jadi dari atlet ini bisa untuk sport for living atau memang misalnya rutin ada kayak gaji bulanan atau kalau tanding aja baru dapat seperti itu, atau karena mungkin ada saudara saya juga sport tapi orang tuanya itu kurang support karena nanti kalau atlet ya beberapa case yang zaman dulu sekarang kan beda langsung. Lalu kalau memang belum bisa maksimal, apakah ada antisipasinya atau misalnya paralel ada juga kuliah juga, terus gimana cara membaginya seperti itu supaya tetap sukses akademis maupun yang sportnya atau hobi kan sekarang ini kan ya hobi maka bisa for living. Mas Tommy juga selain sebagai engineer dia juga financial advisor. Ini pertanyaannya tadi cukup gatel. Kira jadi atlet itu prospek nggak sih buat kehidupan atau? kalau menurut aku untuk kayak kalau misalkan masih muda itu mungkin bagus gitu. Kita bisa kayak nabung dari volley, kita juga bisa dapat kerjaan dari volley. Tapi kalau misalkan mungkin kedepannya kita juga harus punya kerja atau kita harus punya usaha gitu buat kayak menutupi kedepannya mungkin itu. Karena kan ada umur tertentu sudah nggak kepake kan? Kadang pas kita lagi cedera itu juga kita harus bisa antisipasi gimana. Untuk masa tua juga kadang kita olahraga kan nggak selamanya, jadi itu tadi kita harus punya usaha atau apa gitu Pak yang buat menutupi kedepannya gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Menurut Putri, jadi atlet itu sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Kalau misalnya jadi atlet yang berhasil itu lumayan lah gitu ya, maksudnya bisa save money. Tapi untuk kedepannya itu kayak kadang ada perusahaan ini atau ini mau ambil nih kerja gitu kan, itu banyak juga sih Pak yang seperti itu ya. Jadi kedepannya juga masa depannya udah terjamin gitu. Tapi banyak juga atlet yang nggak ambil kerjaan, dia kayak save money sampai pensiun gitu, maksudnya olahraganya. Jadi banyak kan ada yang jadi usaha gitu, pengusaha apa gitu, atau nggak kayak buka kos-kosan gitu. Bagi Jaya boleh 1, 2, 3, 1, 2. Oke.